Anda kembali di Newsroom bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, jelang puncak acara KTT G20, sejumlah kepala negara dan pemimpin lembaga dunia sudah tiba di Bali, mulai dari Presiden Tiongkok Xi Jinping hingga Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Puncak acara KTT G20 akan berlangsung pada 15 dan 16 November 2022. Sejumlah kepala negara telah tiba di Bali sejak 13 November lalu. Presiden Tiongkok Xi Jinping mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Senin sore. Xi Jinping didampingi istrinya Peng Liu. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga tiba di Bali hari ini. Trudeau mendarat sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta ibu negara juga telah tiba di Bali pada Senin siang untuk hadir di KTT G20. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba pada Minggu malam dan hari ini langsung menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Selain Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol serta Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida juga tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu malam. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak mengikuti rangkaian agenda KTT G20. Delegasi Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Pemirsa, jelang puncak KTT G20, sejumlah kepala negara telah tiba di Bali. KTT G20 kali ini dilaksanakan di tengah perang geopolitik dunia dan diharapkan dapat menghasilkan kerjasama untuk pemulihan ekonomi dunia. Bagaimana peran Indonesia sebagai pemenang ataupun pemegang tongkat kepemimpinan, kita akan bahas bersama dengan pengamat pertahanan, Ibu Susinang Tias Kartopati, dan juga pengamat hubungan internasional Teguh Reza Syah. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nuning, selamat malam Pak Reza. Selamat malam Mas Abraham. Selamat malam Pak Abraham, selamat malam iNews, selamat malam Ibu Nuning Kertopati. Ya, saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, apa yang Anda cermati, apa potensi yang harus Indonesia mainkan dalam gelaran KTT 20? Ini kegiatan belum dimulai ya, tapi sudah terjadi berbagai perkembangan yang fantastis. Saya sangat tidak duga kita bisa merancang hal ini dengan Amerika Serikat dalam 8 inisiatif baru kerjasama Indonesia-Amerika Serikat. Pertama, Millennium Challenge Corporation. Kedua, Sustainable Fishing and Marine Biodiversity. Ketiga, Carbon Capture. Keempat, Coast Guard Capacity Building. Kelima, Reducing Plastic Pollution. Keenam, Greening Public Transit. Dan ketujuh, Investing in Cutting Edge Energy Technology. Ini sangat fantastis. Membuktikan bahwa Amerika ini benar-benar menerapkan praktek total football dalam berurusan dengan Indonesia, dan tampaknya Amerika Serikat akan menjadikan Indonesia sebagai pusat pembangunan baru di kawasan Indo-Pasifik. Dan untuk itu kita hendaknya siap-siap karena akan terjadi gelontoran kerjasama dan tawaran bisnis yang luar biasa dengan Amerika Serikat dengan nilai yang fantastis. Saya sangat berharap kita bisa menjawab hal ini sekaligus menjadikan tahun 2030 itu sebagai kesiapan sistematis kita menjadi negara ketujuh ekonomi terbesar di dunia, karena Amerika Serikat ini melibatkan lembaga pemerintah, lembaga dunia usaha seperti Exxon Mobil, kemudian kerjasama juga di bidang Coast Guard. Coast Guard ini adalah sektor andalan Amerika Serikat untuk perlindungan laut mereka. Dan untuk itu Indonesia sangat berkepentingan dan kerjasama Coast Guard ini, dan untuk itu saya berharap Bakamla harap mengambil manfaat penuh dari kerjasama ini. Kemudian kerjasama dengan energi, di mana Kementerian Keuangan Amerika Serikat mempersiapkan namanya Investing in Cutting Edge Energy Technology. Dan untuk itu BRIN hendaknya benar-benar bersiap, dan kemudian untuk itu kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga riset Indonesia yang bergerak di bidang teknologi tinggi. Saya sangat berharap kita menggunakan momentum ini untuk benar-benar berinteraksi dengan Amerika Serikat. Saya pikir negara-negara lain tidak menawarkan kerjasama secanggih ini dengan Indonesia. Oke, Mbak Nuning, kalau
dari perspektif ketahanan pangan, mengingat bahwa ada ancaman krisis ekonomi global, apa yang harus disepakati dalam pertemuan G20? Ya, saya kebetulan berada di venue di G20 Bali dan saya melihat ada suatu hal yang positif di sini. Kemarin seperti di Global Food Security, itu Menteri Pertahanan kan juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita memelihara ketahanan negara kita. Jadi bukan saja bicara alutsista, bukan saja bicara dengan joint cooperation di dalam bidang militer, tetapi juga terkait dengan ketahanan pangan. Oleh karenanya memang yang diharapkan kan di sini banyak juga ada U20, ya tadi barusan juga ada B20. Saya rasa mungkin apa yang sudah dibicarakan itu dapat terus berlanjut. Jadi bukan hanya berhenti di dalam suatu meeting yang ada di Bali ini. Dan itu dapat memberikan peluang-peluang terhadap ketahanan, kesejahteraan bangsa, utamanya ya bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Menteri Pertahanan sendiri menyampaikan itu sudah sangat bagus, memberikan contoh bagaimana kita bisa digging dari ilmu untuk biologi dan lain sebagainya, sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang membuat masyarakat itu mendapatkan hal-hal lain selain yang sudah ada gitu. Karena kita kan krisis pangan, krisis energi yang kita hadapi kan hal itu. Mbak Nuning, krisis pangan dan ya saya kan ada di venue, jadi saya akan menyampaikan ya silakan, bahwa Mbak Nuning. di dalam pertemuan-pertemuan itu banyak sekali seperti enabling environment itu dibahas ya, dan bagaimana menumbuhkan perekonomian itu akan lebih baik lagi begitu. Jadi dalam hal ini saya rasa pertemuan yang ada di G20 ini berlangsung juga dengan baik, dan berharap bahwa ada joint cooperation yang bukan hanya di dalam bidang yang bersifat itu hardware, tetapi juga software seperti peningkatan keilmuan, juga seperti WHO sendiri mengadakan ada penandatanganan MOU ya, juga dengan Kementerian Pertahanan, dengan Universitas Pertahanan, juga yang lain-lain ya. Itu saya rasa akan sangat baik apabila itu dilaksanakan dengan paripurna dan berkelanjutan. Oke, Mbak Nuning, kalau kita lihat krisis pangan dan krisis energi ini juga akan dampak dari krisis Eropa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dan ketidakhadiran dua pimpinan negara di sana, apakah akan berdampak pada pertemuan G20 kaitannya dengan kesepakatan yang disebutkan tadi? Ya, kalau dampak itu selalu ada di dalam suatu pertemuan, kesepakatan, itu tentu kita harus siap bahwa tidak semua yang sudah disepakati itu dapat berlangsung seperti dengan yang diharapkan. Tentu Pak Teguh Reza juga sepandangan dengan saya, karena berbagai macam pertemuan dari berbagai macam konferensi itu kan juga ada yang jalan dengan baik, ada yang tidak jalan. Kita berharap apa yang sudah disepakati di dalam G20 ini berjalan dengan baik. Ya, Pak Reza, kalau kita cermati untuk memastikan bahwa ancaman krisis ekonomi global ini bisa setidaknya dituntaskan melalui kesepakatan, tapi tidak sedikit yang memberikan analisis bahwa pertemuan di G20 terancam tanpa komunike, alias kesepakatan bersama. Apakah benar adanya? Saya yakin akan terlahir joint communique ya, karena 17 negara itu bisa ngumpul, kepala negaranya itu luar biasa. Mereka sudah melihat roadmap yang kita kerjakan dari Roma sampai hari ini, itu sangat detail itu. Seperti persis yang Ibu Nuning Kertopati tadi katakan, sangat detail, sangat menjanjikan, dan rasanya mereka yang datang ke sini itu, ke 17 kepala negara itu yakin bahwa mereka harus menjadi solusi bagi perdamaian dunia, bagi kemajuan ekonomi dunia, bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Saya yakin joint communique akan terlahir. Terima kasih. Oke, untuk ancaman ketegangan di tempat di beberapa wilayah yang
berdekatan secara geografis dengan kita, misalnya Laut Cina Selatan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat? Karena di sini ada dua pimpinan negara yang juga Biden sudah ketemu Pak Jokowi, kemudian Xi Jinping akan ketemu Pak Jokowi. Dan saya pikir ini dialognya ada dialog-dialog yang bisa terbuka untuk publik ya, dan ada dialog yang harus disimpan untuk diri sendiri. Saya pikir Presiden Biden itu sadar bahwa kalau nanti dia berbicara soal Laut Cina Selatan, soal exclusive economic zone, kemudian soal seperti United Nations Convention on the Law of the Sea, ini adalah mewakili kepentingan Indonesia. Tanpa perlu kita katakan Amerika Serikat mengetahui, dan itu juga baik bagi kepemimpinan Amerika Serikat di masa depan. Ya, Mbak Nuning, pertanyaan terakhir mengenai ancaman geografis dan ancaman geopolitik tepatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, kemudian juga yang terjadi antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Bagaimana kita bisa mainkan peran di sini? Saya melihat kita harus percaya bahwa kehadiran Indonesia sebagai presidensi G20 ini akan berdampak positif terhadap perkembangan upaya perdamaian antar beberapa pihak ya. Kan besok baru dimulai ya, tapi rapat-rapat B20, Y20 dan lain sebagainya itu sudah dimulai. Nah, tetapi dalam hal ini kita berharap besok itu akan terjadi berbagai macam kesepakatan yang dapat menguntungkan secara bersama dan to be continued ya, tidak hanya berhenti di dalam secari kertas, tetapi juga kelak akan terlaksana. Jadi bukan hanya hal itu dijadikan satu sekedar join dalam hal ini sekedar perjanjian saja, tetapi ini juga merupakan satu hal yang dapat ada keberlangsungannya. Itu semua akan terjadi besok ya. Jadi hari ini memang yang tadi adalah B20 juga Y20 sudah lewat. Semoga semuanya dapat berkelanjutan. Jadi saya belum bisa jawab bahwa besok itu akan seperti apa. Seperti tadi Pak Reza sudah menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang sudah bisa dibuka dan belum gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nuning sudah hadir bersama kami, dan terima kasih sebelumnya Pak Reza juga hadir bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.